Ibu dan rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Agus Santosa. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kenapa banyak orang yang gagal di bisnis network marketing atau MLM. Ya, tentunya ini perlu diantisipasi, perlu kita waspadai benar-benar supaya kita bisa berhasil di bisnis network marketing. Baik, saya tidak panjang lebar lagi, langsung saya akan masuk ke materi penyebab kegagalan di bisnis multi level marketing. Silahkan disimak baik-baik, silahkan diperhatikan baik-baik, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dan termasuk buat saya sendiri. Inilah penyebab kenapa banyak orang yang gagal di bisnis network marketing. Kita langsung masuk ke materi yang sangat penting ini, yaitu 12 penyebab kegagalan di bisnis MLM yang patut Anda dan kita semua waspadai. Jadi ini penting banget teman-teman ya, materi ini sangat penting banget untuk menghindari kegagalan di bisnis network marketing, multi level marketing ya. Oke, apa aja itu 12 penyebab ini? Apa itu satu lusin? Kok satu lusin ya? Biar gampang diingat, ada satu lusin penyebab kegagalan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, jadi yang pertama, faktor yang bisa menggagalkan kita di bisnis MLM adalah karena tidak paham apa itu MLM. Ya, jadi apa itu multi level marketing? Ini banyak sekali ya di luaran sana orang-orang yang sudah pengalaman, sudah ikut berkali-kali MLM ya, tapi nggak pernah berhasil, tapi nggak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan atau bahkan gagal dan tersyukur ya. Banyak yang trauma malah ya. Kenapa? Karena tidak paham apa itu MLM ya. Jadi mulai hari ini yuk kita sama-sama memahami apa itu konsep bisnis multi level marketing. Sistem pemasaran atau metode pemasaran secara garis besar itu ada dua jenis ya, ada dua macam, yaitu pemasaran konvensional ya dan pemasaran dengan multi level marketing atau MLM. Ya, nah konvensional itu apa? Yaitu yang sudah umum terjadi di masyarakat ya. Bisa kalau secara besarnya adalah pertama ini pabrik produsen teman-teman ya. Nah pabrik itu selanjutnya akan didistribusikan melalui yang namanya sole agent atau distributor tunggal. Lalu ke regional agent yang lebih besar lagi di bawah sole distributor. Kemudian masuk ke yang namanya masuk ke grosir ya. Dari grosir baru pengecer ya. Dari pengecer langsung masuk ke konsumen atau end user, pengguna teman-teman ya. Nah, jadi panjang. Ini yang dinamakan rantai distribusi barang ya. Rantai distribusi pemasaran secara konvensional. Mulai dari pabrik sampai dengan konsumen itu ada banyak tahapnya. Nah, setiap tahap itu tentunya pasti mengambil keuntungan ya. Jadi pengecer jual barang itu juga ambil untung ya. Kemudian pengecer beli ke grosir, grosir juga ambil untung. Grosir beli ke regional agent atau agen ya. Agen juga ambil untung. Agen ngambil beli di distributor itu juga distributor ngambil untung, dan pabrik pun pasti tentunya ngambil untung ya. Nah ditambah lagi biaya promosi. Jadi artinya apa? Jadi kalau misalkan barang dari pabrik harganya misalkan 10.000 ya, 10.000 rupiah, ketika sampai ke konsumen itu bisa jadi 20.000 rupiah. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan yang masing-masing itu mengambil keuntungan-keuntungan ya, sesuai dengan persentase-persentase yang sudah diatur juga seperti itu ya, yang sudah berlaku ya di pasar seperti itu. Nah, jadi dari 10.000 sampai 20.000 itu, yang paling besar itu adalah biaya promosi. Ini untuk barang-barang yang sudah top ya, barang-barang branded teman-teman, barang-barang yang sudah mereknya sudah dikenal di masyarakat luas. Itu biaya promosi besar sekali, ya bisa sampai 50%-an Bapak Ibu sekalian kontribusi biaya promosi, ya anggaran untuk biaya promosi produk gitu ya. Jadi untuk biaya promosi termasuk iklan ke artis-artis ya, nyewa artis-artis ya, kemudian ke TV ya, kemudian sekarang ada influencer ya, dan macam-macam, itu costnya besar sekali. Nah, jadi yang menikmati adalah tahapan-tahapan dan juga artis-artis. Kemudian metode pemasaran yang kedua yang akan kita bahas ya, yaitu multi level marketing atau MLM. Nah apa nih? Ya seperti apa nih jalur distribusinya ya? Jadi MLM itu memangkas rantai distribusi teman-teman. Ya, jadi dari pabrik itu langsung ke konsumen. Dari pabrik transit sebentar ke yang namanya stokis, perwakilan pabrik, perwakilan perusahaan ya. Kemudian langsung ke konsumen. Anggap harganya sama ya, dari pabrik itu 10.000, nyampe konsumen itu juga 20.000. Nah ada selisih 10.000. Nah 10.000 itu untuk siapa? 10.000 inilah yang dibagi-bagikan kepada member-member yang aktif teman-teman. Member-member yang membangun bisnisnya, member-member yang mempromosikan produk-produk dari perusahaan MLM tersebut. Nah, dia akan mendapatkan pembayaran berupa bonus dan komisi sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam marketing plan. Nah, inilah munculnya marketing plan itu seperti itu. Marketing plan itu skema pembagian komisi. Ya, tentunya sudah diatur sedemikian rupa siapa yang maksimal bekerjanya, siapa yang maksimal usahanya, itu akan mendapatkan lebih, teman-teman. Ya. Jadi sangat objektif sekali di bisnis MLM itu. Nggak ada unsur subjektif. Melihat si A, si B, wah si A ini kan saudara saya, si A ini itu bawaan saya segala macam. Nggak seperti itu. Siapapun member, walaupun dia hanya sekolah SD misalkan ya, walaupun dia latar belakangnya mungkin orang miskin barangkali seperti itu ya,
Tapi secara nyata, secara bukti bahwa dia bisa membangun tim dan bisa menciptakan omset yang besar, dia berhak mendapatkan hasil sesuai dengan marketing plan-nya, ya, sesuai dengan porsi-porsi yang sudah ditentukan. Jadi ini teman-teman, ya, asal muasal bonus MLM, ya, asal muasal dari mana bonus MLM, yaitu dari selisih harga dari pabrik perusahaan ke konsumen, ya, dibagi-bagikan itu, ya. Kalau di konvensional itu dibagi-bagikan kepada usaha-usaha di bawahnya, ya, jalur distribusi, rantai distribusi, ya. Kalau di MLM itu dibagi-bagikan kepada member yang mengembangkan, yang mempromosikan bisnis dan produk-produknya. Jadi itu teman-teman, ya. Jadi kalau kita ingin berhasil, ya, di suatu bidang, kita harus paham betul. Jangan sampai nggak paham, hanya berharap-harap, ya, hanya bermimpi-mimpi. Itu akhirnya jadi pepesan kosong. Jadi seperti mimpi di tengah siang bolong, ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi sekali lagi pastikan teman-teman bisa memahami yang namanya konsep MLM itu seperti apa. Ini dasarnya seperti itu teman-teman. Ya, jadi nggak usah bingung lagi. Ya, jadi yang namanya bonus-bonus itu sudah dianggarkan oleh perusahaan MLM. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kok bisa ngasih bonus sampai puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bisa ngasih mobil mewah dan sebagainya. Ya, karena omset itu berbanding lurus, bonus itu berbanding lurus dengan omset yang tercipta, teman-teman. Kalau misalkan perusahaan bisa mengeluarkan 1 miliar, berarti omsetnya kurang lebihnya sekitar 10 miliar sampai 100 miliar, teman-teman. Ya. Berani ngasih 10 miliar, omsetnya bisa lebih besar lagi. Ya, jadi nggak ada yang dirugikan, teman-teman. Ya, jadi seperti itu harus dipahami. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, masih bicara tentang apa kelebihan MLM, apa kelebihan multi level marketing, ya. Ya, ini teman-teman, kalau teman-teman sudah memahami ini, teman-teman nggak perlu khawatir lagi, teman-teman nggak perlu takut lagi, ya, terhadap yang namanya bisnis multi level marketing, ya. Nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu ragu lagi. Nah, apa kelebihan bisnis MLM? Yang pertama adalah MLM itu jenis usaha yang diizinkan oleh pemerintah. Jadi sudah mendapat izin dari pemerintah, nggak sembarangan, teman-teman. Jadi kalau ada yang menganggap MLM itu bisnis yang recehan, bisnis yang nggak ada guna, ya, bisnis orang yang pemalas dan sebagainya, itu salah besar, teman-teman. Ya, orang yang seperti itu tanyakan penghasilan dia berapa, ya. Kalau penghasilan dia sudah di atas 1 miliar, nggak apa-apa bicara seperti itu, ya. Tapi kalau angkanya masih jutaan itu, ya, itu perlu ditanyakan, ya, perlu dipertanyakan, teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan MLM dianggap bisnis yang nggak benar, itu sama juga bilang pemerintah nggak benar, ya. Kenapa? Karena pemerintah mengizinkan, ya, sudah ada izin khusus di Perindak, ya, yang namanya SIUP yang dikeluarkan adalah SIUP L atau SIUP surat izin usaha penjualan langsung, SIUP L. Nah, kalau yang sekarang ini era digital itu yang mengeluarkan Perindak, ya, dengan sistemnya OSS, yaitu izinnya keluar dalam bentuk KBLI, ya, dengan kode 47999. Itu perusahaan yang kategorinya adalah multi level marketing, yaitu kategori perdagangan eceran, bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya. Ya, jadi nggak diperdagangkan di toko-toko seperti yang umum seperti itu, tapi penjualan adalah langsung direct dari member-member, ya. Jadi kalau ada yang mau belinya sama member-member. Begitu, teman-teman, ya. Jadi jelas, ya, bahwa MLM adalah bisnis yang legal, bisnis yang resmi, bisnis yang diizinkan oleh pemerintah kita, ya, lewat Perindak. Jelas, teman-teman, ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Bisa memperbaiki akhlak manusia. Ini, teman-teman, ini penting banget ini, teman-teman, ya. Bagaimana mungkin, ya, Anda menjalankan bisnis, ya, mengajak kawan-kawan Anda untuk menjalankan bisnis kalau Anda dikenal sebagai seorang yang suka bohong, ya, suka nipu, suka hanya menjanjikan, ya, suka mengejek orang lain, suka menghina, ya, dan sebagainya, karakter-karakter yang buruk atau sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang ada di situ. Anda nggak bisa menjalankan bisnis MLM, teman-teman. Nggak main-main MLM itu. Anda harus rubah dulu sifat-sifat Anda yang kurang baik, ya. Pikiran-pikiran Anda yang kurang baik itu harus dirubah dulu, teman-teman. Luar biasa bisnis MLM itu. Karena bisnis percontohan, Anda harus memberikan keteladanan buat orang lain. Coba bayangkan, ya. Jadi orang yang bisa sukses di bisnis MLM itu orang-orang yang punya karakter positif, teman-teman. Yang punya akhlak yang baik. Kalau akhlaknya buruk, nggak mungkin banyak pengikut, ya, nggak mungkin banyak yang ikut sama dia, ya. Begitu, teman-teman, ya. Banyak orang, mereka yang sering gagal di MLM atau barangkali anti MLM, pertanyakan, mungkin ada masalah di akhlaknya, seperti itu, teman-teman, ya. Oke, nah, jadi bisa memperbaiki akhlak manusia, mau nggak mau harus merubah diri, ya, dari ucapan, ya, dari tingkah laku, perilaku, perbuatan, dan sebagainya. Itu harus dirubah menjadi baik, teman-teman, ya. Bukan seolah-olah baik, tapi harus betul-betul menjadi baik, karena Anda akan dijadikan contoh buat tim Anda, teman-teman, ya. Anda harus memprofil, Anda harus membentuk diri Anda adalah orang yang layak dan patut dicontoh. Jelas, teman-teman, ya. Oke, itu yang kedua. Yang berikutnya, bisa melipat gandakan waktu kerja Anda. Coba kita hitung-hitung, teman-teman. Setiap orang termasuk Anda tentunya kerja sehari, kalau kita kerja di kantoran, ya kurang lebih 8 jam, ya, 8 jam. Nah, bisa lebih nggak? Nggak bisa. Lebih overtime. Paling banyak berapa jam? Ya 2-3 jam itu maksimal, ya. Nah, itu kalau di jenis pekerjaan atau bisnis di luar sana. Tapi kalau di MLM,
Anda mungkin ya menjalankan bisnis MLM sehari cuma 2 jam, mungkin gitu ya. Tapi tim Anda punya tim 10.000 orang. Nah, kalau 10.000 kali 2 jam, itu sudah 20.000 jam sehari Anda bekerja, teman-teman. Coba bayangkan, ya, 20.000, kalau masing-masing itu bisa mengkontribusikan 1.000 perak. 1.000 perak kali 20.000, itu sudah 20 juta, teman-teman. Ya, itu kalau 1.000 perak, teman-teman. Kalau 5.000, kalau 10.000, itu ceritanya lain. Makanya potensinya besar, teman-teman. Kenapa? Karena Anda kerja nggak cuma 8 jam, 10 jam sehari, tapi Anda bisa kerja sampai ribuan jam, bahkan puluhan jam, sampai ratusan jam. Seperti itu, teman-teman. Makanya hasilnya bisa luar biasa, ya. Jadi hasilnya extraordinary, ya, luar biasa, teman-teman. Jadi itu yang ketiga, ya, perlu dipahami, teman-teman, ya. Kemudian modalnya kecil, potensinya besar, potensi hasilnya besar. Coba bayangkan, teman-teman, kalau Anda mau buka usaha, ya, kemudian berharap punya penghasilannya misalkan 10 juta aja. Nah, berapa modal yang harus Anda keluarkan? Ya, paling nggak butuh yang namanya puluhan bahkan ratusan juta, teman-teman. Apalagi Anda berharap mendapatkan penghasilan keuntungan 1 miliar. Berapa modal yang harus Anda siapkan? Ya, ya, bisa dikatakan ya sulit lah, ya. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa untuk memiliki usaha yang hasilnya 10 sampai ratusan juta. Itu hanya orang-orang tertentu aja, mungkin yang uratnya urat kaya seperti itu, ya. Tapi buat orang-orang biasa seperti kita, Anda bukan keturunan orang-orang yang kaya raya, ya. Anda membayangkan punya keinginan punya penghasilan di atas 10 juta atau ratusan juta, itu bisa gila, teman-teman, ya, kalau nggak melalui bisnis yang namanya multi level marketing, ya. Cuma puterin modal 375.000, Anda sudah bisa memulai, Anda sudah bisa memiliki bisnis yang potensi sangat besar. Coba bayangkan, di mana jeleknya bisnis multi level marketing, ya. Nah, jadi itu, teman-teman, ya. Kemudian yang berikutnya, waktunya fleksibel. Anda bisa ngatur sendiri waktunya, nggak harus pagi, ya, berangkat pagi pulang malam, nggak harus begitu. Kalau Anda masih kerja, Anda tetap fokus bekerja. Kemudian waktu yang senggang, misalkan pulang kerja, ya, sampai pulang kerja jam 5, ya, jam 5 pulang kantor, selanjutnya Anda overtime aja. Overtime di bisnis multi level marketing. Berapa jam? Ya 2 sampai 3 jam. Ya, lakukan secara konsisten, ya. Lakukan istiqomah, ya. Jalankan terus, ya. Pelajari, dalami terus wawasan dan pengetahuan tentang bisnisnya, tentang produknya. Lakukan terus. Ya, bisa ngatur waktu pas hari libur, ya. Walaupun ngatur waktu, tapi harus diprioritaskan, teman-teman, ya. Jangan sampai seenaknya gitu, ya. Artinya tetap harus punya komitmen untuk menjalankan, ya. Tinggal pilih waktu yang tepat, yang di jam berapa, seperti itu. Lakukan, teman-teman. Fleksibel. Nggak ada yang ngatur adalah diri sendiri, teman-teman. Fleksibel, sesuaikan dengan waktu senggang Anda. Lakukan dengan sungguh-sungguh, teman-teman, ya. Jadi fleksibel, nggak ganggu pekerjaan atau usaha yang sedang Anda kerjakan, teman-teman, ya. Fleksibel. Kemudian tak dibatasi usia, pendidikan, dan pengalaman. Nggak ada syarat, teman-teman. Nggak ada syarat ijazah, pengalaman, ya. Kemudian juga usia. Kalau usia, syaratnya ya tentunya punya KTP, teman-teman, ya, dianggap sudah dewasa, ya. Nah, coba bayangkan, ya, kita bisa memberikan solusi ke orang-orang untuk memperbaiki ekonominya tanpa ada syarat-syarat yang sulit seperti di luaran sana. Luar biasa. Apa buruknya bisnis MLM? Ya, yang bilang buruk, yang bilang jelek itu karena belum paham aja, teman-teman, ya. Belum paham. Oke? Jadi nggak ada syarat, siapapun bisa, ya. Nggak ada syarat pendidikan, latar belakang, keturunan, nggak ada. Jadi sistemnya fair, siapapun bisa meraih sukses di bisnis MLM, ya, seperti itu. Ya, kemudian bisa memberikan pekerjaan ke banyak orang. Nah, ini coba bayangkan, teman-teman. Kalau Anda mungkin punya modal 1 miliar, buka usaha, Anda bisa mempekerjakan berapa banyak orang? Ya, terbatas banget, teman-teman. Anda bisa membantu mempekerjakan orang paling berapa puluhan orang, teman-teman. Nggak sampai ribuan, ya. Kalau misalnya Anda jadi bos, ya, Anda jadi direktur, Anda bisa rekrut berapa karyawan, itu juga terbatas, teman-teman. Nah, beda. Sudah join di multi level marketing, Anda bisa mengajak sebanyak-banyaknya, teman-teman. Nggak ada batasan, teman-teman. Ya, coba bayangkan, ya. Bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang saat ini, ya, kondisi lagi sulit, yang sudah hampir putus asa, ya. Atau buat orang-orang yang memang ekonominya bagus, Anda bisa memanfaatkan diri Anda untuk membantu orang lain, ya, supaya orang lain percaya. Karena kalau orang-orang yang posisinya bagus secara ekonomi, Anda dipandang, Anda dipercaya sama banyak orang, ya. Jadi manfaatkan posisi Anda, gitu, ya, untuk membantu orang lain, bukan untuk memperkaya diri Anda, tapi membantu orang lain supaya bisa meningkat kesejahteraan dan kesehatannya. Begitu, teman-teman, ya. Jadi nggak ada batasan, teman-teman. Kemudian membantu orang lain memperbaiki ekonominya, ya. Banyak sekali orang yang pengen bisa berubah ekonominya, tapi nggak tahu caranya gimana, ya. Apalagi yang punya pendidikan terbatas, ya. Itu sangat sulit, teman-teman, di luaran sana. Nah, hadirnya multi level marketing ini bisa menjadi jalan keluar buat mereka. Coba bayangkan, teman-teman, ya. Anda bisa bantu apa kepada begitu banyak orang yang kehidupannya sulit? Anda paling bisa kasihan, ya, teman saya, kasihan, ya, saudara saya.
Anda cuma bisa seperti itu. Apa bentuk konkret bantuan Anda? Nah, kalau Anda menjalankan bisnis MLM, Anda bisa memberikan solusi ke mereka. Anda jelaskan ya, bantu mereka supaya paham menjalankan bisnisnya. Seperti itu teman-teman. MLM tuh keren teman-teman, mantap ya, bisa nolong orang-orang yang kesulitan ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya membantu orang lain agar menjadi sehat. Khususnya bisnis GMA dengan produknya produk minuman kesehatan JT Telang yang khasiatnya saya sudah buktikan sendiri. Ya, alhamdulillah, itu wasilah sebagai wasilah dan saya jalankan, alhamdulillah ya, kesehatan saya bisa berubah ya, bisa menjadi lebih sehat ya. Kemudian saya optimis, semangat. Kenapa? Karena punya harapan untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa membahagiakan keluarga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah penghasilan bisa diwariskan. Ini teman-teman yang nggak ada di jenis profesi lain ya. Kalau Anda sebagai direktur umpama sudah berkarir puluhan tahun dan jadi direktur, ketika pensiun apakah jabatan Anda bisa diwariskan? Nggak bisa teman-teman ya. Apakah penghasilan Anda bisa diwariskan? Nggak bisa teman-teman. Penghasilan Anda sebagai direktur mungkin waktu itu 100 juta, ketika pensiun berapa penghasilan Anda? Ya, bisa 0 teman-teman ya, karena sudah diberikan pesangon. Kalau PNS mungkin punya jabatan ya, penghasilan per bulannya bisa sampai puluhan juta, ketika pensiun paling hanya berapa juta ya. Stres teman-teman, makanya nggak jarang yang namanya orang pensiun akhirnya kena post power syndrome ya, stres ya, bengong aja. Dan lihat teman-teman ya, perhatikan orang-orang yang pensiun datang ke bank BTPN, mereka ngantri, ada yang bawa tongkat, ada jalannya gemeter, ada yang digendong-gendong, ada yang papa-papa. Apakah Anda ingin seperti itu ya? Mumpung masih ada kesempatan bagi Anda yang masih bekerja, yang masih aktif, masih segar, start mulai sekarang, bangun bisnis ya teman-teman, bangun dari sekarang ya, mumpung belum pensiun teman-teman. Kalau udah pensiun ceritanya lain ya. Jadi uang pensiun itu nggak sebesar ketika Anda aktif ya. Jadi kalau buat trial error lama-lama habis dan Anda makin stres ya. Lebih baik mulai dari sekarang teman-teman. Oke ya. Jadi penghasilan Anda bisa diwariskan ke anak Anda, ke keluarga Anda. Jadi kerja keras Anda nggak sia-sia kalau Anda membangun bisnis MLM ya dengan sungguh-sungguh. Ya, ini teman-teman kelebihannya ya. Kemudian memperbanyak hubungan silaturahim. Ya seperti Anda ketahui ya, sebagai seorang muslim, saya seorang muslim, bahwa silaturahim itu salah satu untuk kunci pembuka rezeki dan panjang umur. Ya, jadi sehat. Ya tentu itu jelas banget. Kenapa? Karena kalau Anda bergabung di MLM, Anda akan ingat kawan-kawan lama Anda ya. Anda akan ingat saudara-saudara Anda ya. Anda akan kunjungi, paling nggak Anda akan berkomunikasi dengan mereka. Nah, inilah kelebihan dari bisnis MLM teman-teman ya. Teman Anda akan semakin banyak nih selanjutnya nih ya, jadi kawan Anda akan bertambah banyak ya. Nggak seperti kalau orang pensiun ya, umumnya orang pensiun akan menghitung teman-teman satu angkatannya, makin lama makin habis, makin berkurang ya. Kalau Anda menjalankan bisnis multi level marketing, kawan Anda akan bertambah banyak ya, hampir merata di seluruh Indonesia itu ya. Kalau Anda serius, Anda tekuni, teman Anda makin merambah kemana-mana ya. Jadi Anda kemanapun Anda punya teman teman-teman ya. Jadi nggak kehabisan teman ya, nggak ngitungin teman makin lama makin habis, tapi justru sebaliknya, teman makin lama makin banyak. Begitu teman-teman. Nah, jadi apa buruknya bisnis MLM teman-teman? Apa buruknya bisnis network marketing ya? Mereka bilang buruk karena mereka belum paham aja. Pastikan Anda sudah mempunyai mindset ya, sudah mempunyai sikap ya, sudah bisa menilai bahwa MLM itu adalah bisnis yang sangat mulia ya. Jadi ingat, MLM itu adalah bisnis mulia, bisa membantu menolong orang ya, memperbaiki kehidupannya, memperbaiki kesehatannya sehingga menjadi lebih sehat dan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Begitu teman-teman ya. Jadi inilah kalau Anda serius menjalankan bisnis MLM, Anda harus paham ya. Karena kalau Anda nggak paham, itu Anda ada di ambang kegagalan teman-teman ya. Oke.